Jadi sekedar informasi, materi kedua itu judulnya Program Cara Belajar yang dibawakan oleh Ibu Suhartini Haris, SPD. Jadi Bu Suhartini ini adalah Wakasek Kurikulum Sekolah. Jadi mohon dihafal wajahnya ya, karena beliau akan sering bertemu dengan kalian. Bu Suhartini sudah masuk? Oh, sudah ada ini. Ya, Assalamualaikum Ibu Tini. Belum ada suara atau Bu? Mic-nya dinyalakan. Sudah. Ya. Kedengaran? Ya, Bu. Sudah siap? Ya. Silakan Bu, paparkan materinya. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sehat untuk kalian semua. Salam Bu. Bisa didengar ya? Bisa didengar ya? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan bisa kumpul di sini walaupun dalam keadaan Zoom meeting saja. Sudah kita lakukan ini bernilai ibadah. Untuk anak sekalian, karena keadaan yang memaksa kita harus seperti ini, jadi segala kekurangan yang nanti akan terjadi dipahami. Jadi yang tadi oleh Putri, bahwa pada hari ini saya akan membawakan materi tentang Suara apa, Bu? Halo? Ya, bisa. Halo. Jelas kah? Halo. Suara apa, Bu? Iya. Sudah jelas Bu. Oh. Putus. Ini sudah besar. Masih tidak jelas. Sudah Bu. Bu. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan agak kurang jelas, disampaikan ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anakku sekalian. Iya, Ibu. Hari ini Ibu diberi tugas untuk membawakan materi tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Ya, Bu Tini sudah kembali. Ya, bisa. Halo, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang kesekian kalinya. Oke, sayang, untuk anak-anak sekalian, hari ini diberi kewajiban, diberi tugas oleh panitia MPLS untuk membawakan materi tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Pada intinya seperti ini. Kita atau kalian sebagai peserta MPLS, sebagai pelajar, sadar, paham apa sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Namanya pelajar harus tahu apa sebenarnya pengertian dari pelajar itu. Jadi seorang pelajar tugasnya adalah belajar. Ya. Jadi kalian harus tahu apa sebenarnya pengertian dari belajar.
Jadi belajar itu boleh kita dapat dari bangku pendidikan yang formal, boleh juga kita dapat dari tempat lain atau yang tidak formal. Saya beri contoh, kalau misalkan yang formal berarti kalian bisa dapat pendidikan itu atau kalian bisa belajar itu di bangku sekolah. Sedangkan kalau yang pendidikan tidak formal, kalian bisa dapat misalkan dari orang tua kalian, dari teman kalian, atau dari lingkungan kalian. Yang ada perubahan pada diri kita, yang suatu itu yang kita tidak tahu, kita tidak pahami. Setelah kita lihat, kita dengar, kita coba masuk pahami, maka kita akan mengerti dengan keadaan itu. Itulah sebenarnya konsep dari belajar. Dipahami, sayang? Paham. Halo. Halo. Iya. Jadi kalau belajar, nak, harus tahu dulu sebenarnya guru atau orang lain, kalau kaliannya tidak pahami, berarti tidak ada proses belajar di situ. Intinya belajar adalah bagaimana caranya dari hal-hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Belajar itu bukan berarti hanya, misal ya, belajar itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, bukan hanya itu sebenarnya. Jadi belajar itu pokoknya apapun yang kalian dapat yang sifatnya mengubah perilaku kalian, mengubah daya pikir kalian, itulah proses belajar. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu, ya mohon maaf nak, ada gangguan. Sampai di mana tadi ya? Ya, pengertian belajar. Jadi hal-hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Jadi bukan saja kita belajar di sekolah ya, di mana saja. Baik itu di sekolah, di rumah, di lingkungan, itu semua adalah tempat belajar. Termasuk nanti kalian kalau sudah selesai kegiatan MPLS, berarti walaupun kalian di rumah tetap harus belajar. Ya, walaupun proses belajarnya tidak seperti biasanya karena keadaan pandemi. Kemudian ada beberapa trik atau cara belajar yang efektif. Nanti cara belajar, mungkin cara belajar yang Ibu sampaikan nantinya masih ada yang kurang, boleh kalian tambahkan dengan yang lain. Yang intinya yang Ibu ingin sampaikan, kalau kalian mau belajar, usahakan suasana kalian mau belajar itu harus sesuai dengan keinginan kalian. Maksudnya, kalau misalkan ada yang senang belajarnya sambil dengar musik, boleh sambil dengar musik. Kalian belajar sambil dengar musik, mungkin itu lebih enak buat kalian. Tapi kalau yang barangkali dia sukanya belajar tanpa ada gangguan, silahkan cari suasana seperti itu. Intinya, apa yang kalian pelajari itu bisa masuk, ya, bisa kalian pahami. Jadi cari suasana yang betul-betul mendukung proses kalian bisa belajar dengan baik. Kemudian setelah kalian Halo, kedengaran suaraku? Iya Bu, tak dengar nih Bu. Ya, sabar, pematerinya keluar tadi. Putus, Ibu. Iya. Nah, bagus jaringan, Bu. Sambung jalan. Di sini juga. Suaranya, Ibu. Ibu. Putus. Ketemu. Putus jaringan. Ibu ketemu nih putus-putus jaringan. Ibu ketemu nih putus-putus jaringan. Kita dekal. Kedengaran suara? Patah-patah. Cek.
Oke. Ya, Bu Tini sedang keluar ya, sabar. Sabar semuanya. Bu Tini sudah masuk. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Bu Tini sudah masuk. Bu Tini sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Salam. Tidak terdukung. Oke, sayang anak-anakku sekalian peserta MPLS, maaf ya, kita ada kegagalan teknis. Jadi yang disampaikan, setelah kalian buat suasana belajar yang nyaman, yang menyenangkan buat kalian, kemudian langkah kedua yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa merangkum hasil pembahasan atau hasil materi. Jadi setelah kalian belajar, ada suasana yang dapat, maksudnya ini kalian sudah enak dengan suasananya, selanjutnya kalian bisa merangkum materi pembelajarannya. Jadi merangkumnya itu berarti kalian bisa baca dulu, baru kalian bahasakan kembali dengan bahasa kalian. Jangan buku. Kalau bahasa buku biasanya kita bisa lupa. Jadi usahakan pakai bahasa yang kalian bisa paham, yang kalian cepat untuk ingat kembali. Jadi dirangkum kembali itu pembahasan dengan bahasa kita sendiri, bahasanya kalian. Selanjutnya, langkah yang berikutnya kalian bisa belajar bersama-sama dengan teman. Ya, kalau misalkan kalian anggap bahwa materi itu susah, kalau kalian sendiri tidak ada teman untuk saling bertanya, usahakan kalian bisa belajar bersama. Biasanya kalau kita sama-sama dengan teman belajar itu akan lebih mudah, lebih enak ya suasananya. Tapi juga jangan bikin kelompok belajar cerita. Ya. Jadi usahakan betul-betul kelompok belajar yang intinya sama-sama mau belajar. Nah, biasanya kalau buat kelompok belajar, usahakan dalam satu kelompok itu jangan terlalu banyak. Ya. Dan kalian usahakan dalam satu kelompok jangan pakai angka yang genap. Pakai angka yang ganjil. Contoh, satu kelompok itu terdiri atas, misalkan ada yang 3 orang atau 5 orang. Ya, karena kenapa? Karena kalau misalkan dia genap, contoh misal ada 6 orang dalam satu kelompok. Nanti yang jadi bukan kelompok belajar, tapi kelompok cerita. Karena semua punya teman untuk bercerita. Jadi usahakan cari kelompok belajar yang angkanya ganjil. Kemudian carilah teman-teman yang sama-sama punya tujuan yang sama dengan kalian. Jangan cari yang memang tidak ada minat untuk belajar. Tapi kalau memang terpaksa, ya bolehlah kalian yang misalkan punya lebih semangat belajarnya tinggi, ditariklah teman-temannya yang mungkin semangatnya kurang, nah, ditariklah, diajar dia. Tapi jangan diajar nanti diajar cerita, tapi diajari sesuatu yang baik. Setelah ada kelompok belajar atau bisa belajar bersama, selanjutnya kalian boleh menggunakan metode mempersingkat atau memodifikasi atau
Misalkan begini, setelah belajar kan kadang kita susah paham dengan bahasa-bahasa buku. Jadi bisa saja kita pakai bahasa setelah kita rangkum itu materi, biar kita lebih cepat hafal, usahakan bikin kode tersendiri. Contohnya begini, kalau dalam materi ibu kan ada tentang, ya saya kasih contoh ya, minta maaf. Kalau di materi ibu kan ada tentang harta, utang, modal, itu pembagiannya kan berbeda. Ada yang masuk kategori debit, ada yang termasuk kategori kredit. Nah, caranya ibu biasa pakai jari, harta, utang, modal, ya, beban. Nah, tinggal yang mana termasuk dalam kredit. Nah, boleh angkanya begini, berarti yang kredit hanya ada 2. Jadi gampang dihafal dengan bilang, oh kalau orang telepon bagaimana? Oh begini. Berarti yang ini ikut dalam debit, yang ini 2 berarti kredit. Itu gampang dihafal. Jadi tergantung kalian metodenya bagaimana. Atau boleh juga kalian mempersingkat. Contoh, biasanya kalau anak-anak SD, saya lupa bahasanya, kalau saya tidak salah ingat ya, biasanya itu kalau anak-anak SD mau hafal nama-nama hewan dalam bahasa Inggris, biasa dia bilang begini, jatuh di got, kau jatuh di got. Artinya kau sapi jatuh di got. Jadi semua ada artinya, tapi gampang kita hafal. Bisa dipahami sayang? Atau boleh pakai bahasa lain. Biasanya kalau dalam fisika atau kimia ada trik-triknya tersendiri. Jadi usahakan trik itu kalau kalian sudah belajar nanti dalam proses pembelajaran, usahakan ditanya sama guru-gurunya. Nah, biasanya guru itu punya metode tersendiri biar materi yang dia akan ajarkan itu gampang dia ingat. Usahakan kalian bisa gali itu dari gurunya, supaya kalian juga bisa tahu, oh ternyata seperti ini guru saya belajar. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Tanya sebisa mungkin. Usahakan apa yang Bapak Ibu guru punya, maksudnya ilmunya, kalian bisa tahu semuanya. Dan kalian bisa menambahnya dari baik itu dari internet atau dari lingkungan sosial kalian. Jangan malu bertanya. Selanjutnya, kalian bisa gunakan metode belajar dengan praktis. Maksudnya praktis di sini, kalian kalau mau belajar, jangan terlalu membebani pikiran kalian, tetapi belajarlah secara enjoy. Ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan, jangan lagi belajar, punya banyak pikiran baru belajar. Jadi usahakan belajarnya yang enak, suasananya enak, otak kalian bisa fresh, kemudian kalian menggunakan waktu jangan terlalu lama. Ya, tetapi rutin. Maksudnya begini, biasanya anak-anak zaman sekarang, ya dulu juga sih seperti itu ada. Biasanya kalau belajar itu nanti mau semester. Atau dia belajar nanti ada PR. Seharusnya tidak begitu, Nak, metodenya. Ya. Jadi gunakan waktumu sebaik mungkin dan isi itu dengan belajar. Nah, pengalaman Ibu, biasanya waktu Ibu masih seperti kalian, masih sebagai pelajar, itu Ibu punya jadwal tersendiri. Jadi rutin, belajarnya rutin, karena ada jadwal yang Ibu buat. Jadi bisa, misalkan bangun pagi jam berapa, dari jam sekian sampai jam sekian apa yang dilakukan. Nah, sempatkan setiap waktu
baik itu di malam hari atau di siang hari, yang di waktu kalian tidak melakukan aktivitas lain, gunakan itu untuk belajar. Jangan terlalu lama waktunya. Cukup misalkan paling lama lah 1 jam. Tapi rutin kalian lakukan. Setidaknya 1 jam itu betul-betul kalian bisa fokus. Dan 1 jam itu harus diketahui oleh orang tua kalian. Supaya saat itu kalian tidak diganggu. Tidak dibebani dengan kegiatan-kegiatan orang lain. Kegiatan-kegiatan di rumah. Jadi cari memang waktu-waktu senggang. Di situ kalian buat waktunya, komunikasikan dengan orang tua. Saat itu tolong saya jangan diganggu. Saya mau belajar. Tapi walaupun itu hanya 1 jam, tolong kalian betul-betul fokus. Kemudian kalian kalau belajar jangan menghafal. Ya. Tapi usahakan apa yang kalian pelajari itu kalian bisa pahami. Karena kalau dihafal biasanya gampang dilupa. Tapi kalau dipahami itu tidak bisa dilupa. Ya. Contohnya begini. Kalau misalkan kayak kita belajar matematika, kita harus pahami atau tidak. Kalau susah dipahami dengan bahasa, kalian praktekkan. Ya, yang penting prakteknya yang hal-hal positif. Biar kalian bisa betul-betul paham di situ. Kalian bisa mengerti apa yang kalian akan lakukan. Hasilnya apa. Bisa dipahami sayang semuanya. Halo. Bisa, Bu. Ya, dipahami ya nak ya. Jadi Ibu Kak nanti walaupun misalkan kita ini belum belajar secara teknis, tapi kalian nanti bisa mengatur cara belajar kalian yang baik. Komunikasikan dengan orang tua. Ya, komunikasikan dengan orang tua. Kemudian bikin kelompok belajar biar lebih gampang. Komunikasikan. Kemudian halo. Oke. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal nantinya yang kalian kurang paham dengan apa yang telah kalian lakukan dalam proses belajar mengajar, tolong jangan malu untuk bertanya. Ya. Dan bertanya pada orang atau sumber yang tahu. Ya, mohon maaf, ada kendala lampu. Jadi pematerinya terputus. Ya, sembari menunggu materi, kita bagikan link absen untuk materi kedua. Jadi silakan diisi. Judul materinya tadi itu adalah program cara belajar yang dibawakan oleh Ibu Suhartini. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi dari Ibu Suhartini? Silakan buka mic-nya yang mau bertanya.